Nah, tapi kalau kasus yang lain itu umumnya itu ya apalagi ya faktornya itu ya memang rakus-rakus aja gitu loh. Ya kan, udah menteri ya kan, Iya. dan sebagainya itu, tapi nggak puas-puas juga, korupsi juga gitu. Akhirnya dijerat oleh kasus korupsi. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, kayaknya nggak relevan juga selalu mengaitkan besarnya biaya politik dengan korupsi. Bahwa itu salah satu faktor, iya, tapi itu bukan satu-satunya. Oke, masih ada faktor-faktor lainnya gitu ya, Pak? Faktor lainnya apa? Itu yang saya sebut tadi, itu minat. Sudah direncanakan. Minat dan hobi di era Pak Jokowi, menurut saya lebih turun lagi standarnya gitu. Di eranya Pak Prabowo, lebih turun lagi standarnya gitu. Makanya orang-orang yang pernah disebut ya diduga terkait dengan kasus-kasus korupsi di eranya Pak Jokowi, lalu dipilih lagi oleh Pak Prabowo. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, aku Farah dan kembali lagi kita akan membahas terkait dengan social and legal issue. Tepatnya di episode kali ini kita akan kupas tuntas terkait dengan beberapa jajaran Menteri Jokowi ini terjerat kasus korupsi. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut sudah bergabung dengan aku di studio Bapak Ray Rangkuti, pengamat politik Indonesia. Halo Bapak, selamat sore Pak. Sore. Oke, kabar baik Pak? Sejauh ini alhamdulillah. Sejauh ini alhamdulillah aman ya Pak ya? Aman. Oke, nah menurut Bapak nih, apa sih akar penyebabnya beberapa menteri di era Jokowi ini terjerat kasus korupsi? Umumnya itu kan penggunaan kekuasaan demi kepentingan yang bersifat personal kan. Oke. Nah, mungkin di luar kasus Tom Lembong ya. Kalau Tom Lembong ini saya juga melihat peradilannya ini memang menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah keputusan saudara Tom Lembong untuk beri fasilitas import itu sesuatu yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya dan sebagainya gitu. Nah, tapi kita lihat dulu lah karena kan dalam proses pengadilan kan gitu. Nah, tapi kalau kasus yang lain itu umumnya itu ya apalagi ya faktornya itu ya memang rakus-rakus aja gitu loh. Ya kan, udah menteri ya kan, dan sebagainya itu, tapi nggak puas-puas juga, korupsi juga gitu. Akhirnya dijerat oleh kasus korupsi. Umumnya di Indonesia itu kalau politisi menjadi tersangka kasus korupsi, apalagi kalau udah diputus ya, itu karena dua hal. Ya memang dia ada punya minat jadi koruptor gitu. Jadi koruptor itu jadi minatnya gitu. Waduh. Nah, yang kedua untuk menopang kebutuhan partai. Jadi uang-uang yang seperti itu ya dibutuhkan dalam rangka mendanai kegiatan partai politik gitu. Nah, makanya kan kalau kita lihat yang kena ini ya di luar tadi misalnya Tom Lembong ya, adalah umumnya orang-orang yang berasal dari partai politik tertentu gitu. Nah, kalau di zamannya Pak Jokowi itu kan setahu saya ya, dan seingat saya itu ada sekitar 6 yang sudah diputus ya kasus korupsi. Artinya sudah masuk ke penjara tuh pelaku-pelakunya gitu. Dan ke-6 itu ya umumnya adalah orang partai. Misalnya Juliari Batubara kan partai, Idrus Marham partai. Lalu Menteri Pemuda Olahraga dahulu tuh sebelum Dito itu ya, saya lupa namanya, itu juga partai gitu ya. Syahrul Yassin Limpo partai, Johnny G Plate partai gitu ya. Jadi ya hampir semuanya tuh orang-orang partai yang masuk ke penjara ya karena kasus korupsi gitu. Nah, motifnya itu ya itu tadi ya memang mereka juga adalah orang-orang yang rakus dalam hidupnya gitu. Dan yang kedua juga bagian dari upaya mereka mendanai partai politik. Kadang-kadang dengan cara begitulah mereka ada acara ini acara itu muncul dari partai politik gitu. Makanya kan diakui atau tidak diakui sudah seperti idiom umum di Indonesia ini, masuk
kabinet itu supaya partai punya uang gitu loh. Jadi kenapa masuk kabinet? Ya supaya kita punya uang. Jadi kalau tentu di permukaan mereka akan mengatakan supaya kita bisa mewujudkan visi misi lah, ya, mendorong inilah itu, ya, itu alasan yang secara umum kita dengar gitu. Tapi di belakang alasan itu adalah gimana caranya uang negara itu juga ya masuk untuk kas partai politik gitu. Oke Pak. Nah itu resmi, tentu itu tidak resmi kan? Iya, itu iya. di bawah meja semua gitu. Oke, kalau kita ngomongin korupsi ini kan juga ngomongin integritas ya Pak ya. Apakah kegagalan integritas sejumlah menteri di era Jokowi ini juga mencerminkan buruknya mekanisme dari sistem seleksi internal di istana? Dan kan kalau nggak salah Pak Jokowi itu punya visi kerja cepat ya Pak ya. Apakah visi kerja cepat ini justru mengabaikan si sikap anti korupsi itu Pak? Ya bisa ya gitu. Tapi sebetulnya kan begini, seleksi yang dilakukan itu kan disodorkan oleh partai. 1-2 nama tuh diserahkan oleh partai ini. Tapi kan partai itu juga tetap punya apa namanya itu ya, prioritas siapa yang akan didorong gitu. Nah itu tergantung Pak Jokowinya. Lalu memilih kalau misalnya beliau kurang seret bisa ke nomor 2 atau nomor 3 dan sebagainya gitu. Nah apakah ada seleksi moralitas, seleksi integritas gitu? Di awal pembentukan kabinet Pak Jokowi itu ada dulu tuh kan, di mana calon-calon menteri itu ya riwayat hidupnya diserahkan ke KPK untuk dilakukan verifikasi. Itu di periode pertama. Kalau catatan KPK merah nggak dilibatkan. Kalau hijau atau biru gitu ya akan direkrut sebagai menteri. Tapi di periode kedua nggak ada lagi tuh. Proses yang pertama kali dilakukan oleh Pak Jokowi itu jadi masuk aja gitu. Bahkan yang menarik itu kan apa namanya itu ya, lawan politik Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo juga ikut masuk di dalam anggota kabinetnya Pak Jokowi gitu. Jadi seleksinya saya kira yang di periode kedua itu nggak lagi berdasar yang disebut tadi itu integritas gitu, tapi ya sudah merupakan deal antara partai politik pendukung Pak Jokowi dengan Pak Jokowinya gitu kan. Jadi belum tentu, oleh karena itu ya yang kita lihat di periode kedua itu apa namanya itu ya, elit-elitnya partai yang masuk gitu, yang itu tadi yang boleh jadi itu sudah mengabaikan sikap kehati-hatian gitu ya, pendasaran pada integritas gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah pemahaman integritas sendiri di kita. Kesulitan kita itu kan integritas dipahami dari pendekatan legal formal. Misalnya belum pernah di penjara gitu ya, atau belum pernah terkait dengan kasus dikait-kaitkan dengan kasus tertentu misalnya. Nah, kita selalu melihat integritas itu dalam pendekatan legal formal itu. Nah, makanya kalau selama tidak ada catatan pernah dipenjara gitu, atau pernah dikaitkan dengan kasus tertentu gitu, ya dia dengan sendirinya bisa lolos gitu. Padahal integriti seperti yang Anda sebutkan itu tadi, nggak hanya sekedar dia pernah dipenjara atau tidak gitu, tapi harus ada mestinya cara melihat apakah orang ini punya sikap jujur gitu loh. Apakah orang ini mampu menahan diri untuk tidak tergoda pada bujuk rayu gitu ya. Nah itu yang tersebut dengan integriti. Integriti itu adalah orang yang melihat kebaikan publik di atas kepentingan dirinya. Itu bahasa yang lebih umumnya gitu. Nah itu yang disebut dengan integritas kan. Dia punya komitmen, ya, dia jujur, ya kan, penuh dengan dedikasi pada pekerjaannya gitu ya. Nah itu yang kita sebut dengan integrity, yang boleh jadi itu nggak dicapai oleh aturan gitu. Nah saya kira di eranya kita ini ya, itu yang paling banyak diabaikan, penilaian integritas itu gitu. Jadi bukan hanya untuk menteri ya, untuk boleh disebut untuk seleksi calon pejabat negara kita umumnya itu nggak dilakukan gitu. Nah, dulu kan ada tuh yang ribut soal seleksi calon atau seleksi staf
KPK kan. Jadi yang diuji itu justru bukan integritas itu. Yang diuji oleh mereka itu adalah soal apakah orang ini hafal Pancasila apa enggak. Wawasan kebangsaan semacam itu ya Pak ya? Iya, betul. TWK namanya, tes wawasan kebangsaan namanya saat itu ya kan. Hafal Pancasila apa enggak ya kan. Pernah terkait kasus korupsi, bukan korupsi tapi PKI apa enggak ya gitu. Nah itulah di bangsa kita ini gitu. Nah itu yang membuat saya bukan hanya di kementerian ya, di pejabat kita banyak sekali tersandung kasus korupsi. Lihat itu ya, yang di kabinetnya Pak Prabowo ini aja setidaknya sudah ada 2 peristiwa yang cukup heboh kan. Ya, dulu ada penggunaan kop surat dilakukan oleh Menteri Desa kan, yang mengundang kepala-kepala desa di Banten, di Serang khususnya ya, untuk keperluan pengajian di rumah orang tuanya gitu. Terakhir yang baru kita dengar kan, Menteri UMKM kan, yang membuat surat permohonan agar keluarganya, istri ya dan anaknya itu didampingi oleh KJRI maupun KBRI di negara-negara Eropa gitu. Itu kalau dipandang dari soal sudut integritas itu, ya itu udah jelas masalah. Gitu loh. Nah, sayangnya selalu pendekatannya legal formal. Kalau legal formal ya mungkin belum terjangkau oleh aturan yang disebutkan itu gitu. Oke Pak. Nah tadi kan sempat ngomong deal-dealan juga nih. Terus kita juga mungkin di dalam praktik politik elit ini juga ada istilah bagi-bagi kursi untuk raup suara. Nah, seberapa jauh sih Pak politik transaksional ini berkontribusi pada maraknya kasus korupsi ini, terutama di level menteri ya? Saya nggak terlalu yakin sekarang ya. Orang mungkin yang dimaksudkan itu mahalnya biaya politik mengakibatkan terjadinya praktek korupsi gitu lah kira-kira kan? Oke, iya. Nah, saya melihatnya lebih dari sekedar itu sekarang. Lebih dari sekedar bahwa ia mendapatkan jabatan itu karena biayanya besar dan dia harus kembali gitu. Ini persis seperti yang Anda sebutkan tadi, ini soal integritas. Jadi bukan lagi ada kok beberapa yang kasus nih terjadi nih yang sebetulnya waktu dia jadi wali kota atau bupati gitu nggak begitu banyak biayanya dikeluarkan, rakyat juga nggak minta karena kerjanya bagus, dipilih oleh rakyat. Tapi jadi gubernur tiba-tiba terkangkut kasus korupsi, ada tuh. Gitu. Padahal dia dulu nggak mengeluarkan biaya loh. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, kayaknya nggak relevan juga selalu mengaitkan besarnya biaya politik dengan korupsi. Bahwa itu salah satu faktor, iya, tapi itu bukan satu-satunya. Oke, masih ada faktor-faktor lainnya gitu ya Pak? Faktor lainnya apa? Itu yang saya sebut tadi, itu minat. Sudah direncanakan. Minat dan hobi. Coba bayangkan, udah selevel itu. Coba Anda lihat nih ya, mantan koruptor yang keluar dari korupsi, dari penjara. Ada nggak yang minta maaf ke Indonesia? Saya kira cuma, ya? Saya tahu ini yang saya tahu ya. Cuma Angelina Sondak ya, yang mau mengatakan minta maaf. Dan menyesali perbuatannya gitu. Yang lainnya, yang disalahin KPK, kenapa nangkap dia gitu? Jadi yang salah itu bukan dia, yang salah itu KPK gitu. Dan setelah itu dengan jumawa bisa tampil loh di acara-acara publik, ya di acara debat macam-macam gitu. Ini yang terakhir nih, yang saya sebut tadi itu sebetulnya standar integritas kita itu lemah sekali. Ada mantan koruptor. Mantan anggota Mahkamah Konstitusi terkait kasus suap. Lebih tepatnya sih sebetulnya kan ya suap lah. Dihukum penjara 7 tahun. Lalu keluar kemarin. Selesai masa tahanan. Diundang DPR untuk membicarakan putusan Mahkamah Konstitusi alias membicarakan putusan institusi yang pernah dia ciderai oleh dia gitu. Gimana kita membicarakan lagi standar moral dan etik atau integritas di sini? Bagaimana Anda bisa mempercayai sebuah
keilmuan, integritas keilmuan seseorang, padahal dia pernah dihukum karena korupsi. Korupsi. Lalu didudukkan di kursi terhormat di DPR itu, gitu loh. Karena itu yang maksud saya. Jadi nggak hanya sekedar urusan bahwa politik itu mahal, nggak, itu udah mindset pemimpin-pemimpinnya udah di situ, gitu loh. Ini hobi, Hobi. dan minat gitu loh. Oke, Pak. Jadi lebih parah dari sekedar transaksi uang, transaksi itu tadi ya. Iya, transaksional lebih parah tadi. dari itu. Apa masalahnya itu? Masalahnya sudah seperti bagian dari kepercayaan bahwa kalau pejabat tuh ya korupsi gitu lah kira-kira. Oke, Pak. Nah, kan ada beberapa menteri di era Jokowi ini juga terjerat kasus korupsi seperti yang tadi aku bilang juga ya, Pak ya. Nah, tapi dia nih tetap jadi menteri di pemerintahan Prabowo. Nah, kira-kira kenapa ya orang-orang yang bermasalah itu masih dipercaya gitu loh, Pak? Saya senang pertanyaan ini. Di era Pak Jokowi, seleksi terhadap anggota kabinet itu boleh disebut sebetulnya masih jalan tuh. Khususnya di periode pertama kan. Kan saya sudah menyebutkan tadi misalnya Pak Jokowi menyerahkan calon-calon menteri ini ke KPK untuk pretelin lah riwayat hidupnya kan, kira-kira gitu. Jadi ada cap merah, ada cap ini dan itu dulu lumayan jadi diskusi panjang ya gitu. Di periode kedua menurun tuh standarnya. Ya, jadi yang penyerahan biografi, pencarian data-data yang dilakukan oleh KPK ke calon menteri itu tidak ada lagi. Di era Pak Jokowi, menurut saya lebih turun lagi standarnya gitu. Di eranya Pak Prabowo lebih turun lagi standarnya gitu. Makanya orang-orang yang pernah disebut ya diduga terkait dengan kasus-kasus korupsi di eranya Pak Jokowi, lalu dipilih lagi oleh Pak Prabowo untuk menduduki kursi jabatan menteri di eranya dia, ya karena standarnya diturunin. Standar seleksi di awalnya. Iya kan. Taruhlah misalnya kalau kita buat angka ya, di era pertama Pak Jokowi itu standar pemilihan calon menteri itu udah di 7 gitu loh. Mungkin ketinggian 6 lah gitu kan. Periode kedua dia buat 5. Di periode keempat ini standar calon pemilihan anggota kabinet itu 4. Karena nggak ada standarnya. Ini menurut saya lah ya diserahkan oleh partai. Ya udah di ACC Pak Prabowo, nggak ada lagi namanya seleksi moralitas, nggak ada namanya seleksi integritas gitu ya. Makanya yang nggak lolos anggota DPR, calon anggota DPR bisa nggak jadi anggota menteri, kan naik kelas dia. Padahal nggak lolos calon anggota DPR. Sekarang lolos. Begitu jadi menteri terjadilah kasus kop surat gitu loh. Jadi proses seleksinya nggak, justru lebih turun lagi di eranya Pak Prabowo ini. Nah, yang menarik menurut saya adalah di era Pak Jokowi itu 10 tahun, setidaknya ada 6 menteri yang sudah diputus kasus korupsi ya di pengadilan gitu. Ada nama yang Anda sebutkan tuh banyak sekali menteri-menteri dan pejabat di lingkaran istana yang juga dikait-kaitkan dengan korupsi gitu ya. Nah ini udah hampir 8 bulan, 9 bulan Pak Prabowo rasanya masih belum ada tuh. Pertanyaannya adalah apakah karena memang menteri-menteri yang diangkat oleh Pak Prabowo ini memiliki sikap integritas yang lebih baik atau sebaliknya karena KPK-nya sudah berada di bawah presiden. Nah ini yang kita belum tahu nih. Nah yang menarik ini adalah kejaksaannya yang kenceng, ya kan? Nah, cuman kalau Anda lihat nih kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan ya, dengan yang ada kasusnya mencapai 1 triliun, ya 1.000 triliun, dugaan kerugian negara, yaitu kasus terkait dengan gas, ekspor impor gas bumi ya kan, dan minyak bumi ya kan gitu. Yang diduga kerugiannya mencapai sampai 1 triliun, 1.000 triliun itu umumnya enggak terkait dengan orang-orang lingkaran istana. Gitu. Makanya di beberapa tempat saya katakan itu
pemberantasan korupsi kita kelihatan diarahkan kepada orang di luar istana. Tapi di dalam istananya sendiri belum terkait. Pertanyaannya, apakah memang orang istananya yang integritasnya lebih terjamin gitu ya, atau itu tadi baik KPK maupun kejaksaannya lebih nyorotin perkara-perkara korupsi yang berhubungan di luar istana gitu. Nah itu ya masih pertanyaan kita. Kita lihat aja nanti ke depan seperti apa. Nah, tapi kan tadi Bapak juga sempat mention kalau misalkan skala seleksi di era Prabowo ini turun, tapi belum ada yang terjerat korupsi. Nah, apakah bisa dikatakan kualifikasi kualitas dari para menteri itu yang Pak saya sebut Prabowo tadi, ini apakah belum ada yang terjerat kasus korupsi ini karena integritasnya yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, atau karena KPK-nya itu sudah di bawah presiden. Gitu loh. Apalagi KPK-nya lebih parah lagi dari kejaksaan menurut saya. Sudah bekerja hampir 7 bulan nih KPK. Baru satu loh kasus yang masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan. Itu pun kasusnya Hasto. Yang nggak terkait, cuman kasusnya Hasto itu kan penghalang-halangan upaya penegakan hukum terhadap kasus suap dahulu anggota KPU kan gitu. Nah di luar itu nggak ada. Terakhir yang mereka tangkap tangan di Sumatera Utara kan. Iya. Di luar itu nggak ada. Dan di Sumatera Utara itu ya jauh dari lingkaran istana. Nah apa namanya, kalaupun orang kait-kaitkan paling ke gubernur Sumatera Utara sekarang ya, Bobi Nasution yang merupakan menantu dari Pak Jokowi gitu. Nah ini yang tantangan nih. Di satu segi sih saya merasa begini ya. Pak Jokowi itu kelihatan ya nggak terlalu resah kalau menterinya itu ditangkap KPK gitu. Itu menurut saya salah satu yang apa namanya itu ya bagus dari Pak Jokowi gitu. Jadi artinya KPK kalau nyokok menterinya, beliau tidak dalam posisi betul seperti memberi perlindungan, enggak. Ini tangkap aja gitu. Itu. Apakah Pak Prabowo seperti itu? Nah ini pertanyaannya. Apakah Pak Prabowo seperti Pak Jokowi yang kalau memang kasus korupsi, Juliari Batubara itu kan orang PDI Perjuangan kan? Baru sekitar 5-6 bulan sehingga saya menjabat menteri, dicokok oleh KPK dan Pak Jokowi membiarkannya aja. Ya sesuai dengan proses hukum itu. Nah itu yang saya sebut, apakah 7-8 bulan ini karena memang integritas para pembantu Pak Prabowo lebih dan pengawasan beliau lebih baik gitu ya, atau karena beliau mungkin belum pada situasi seperti Pak Jokowi, kalau salah cokok aja gitu. Contoh nih saya kasih nih, ini yang kop surat kan belum kelihatan ada nih sinyal-sinyal di mana Pak Prabowo apa namanya agak jengkel lah kan kira-kira gitu ya kan. Nah kemarin misalnya nih pengadaan robot di kepolisian gitu ya, ada polisi menyebut angkanya sekian gitu, tapi orang nyari-nyari kan biasa netizen kita ini ya kan, lo kok jomplang banget gitu ya kan, dan sebagainya gitu. Nah ini kita belum lihat nih reaksi Pak Prabowo gitu loh. Nah itu yang saya sebut, apakah memang Pak Prabowo-nya yang apa namanya tuh ya kalau Pak Jokowi itu kita sebut ya udah tangkap aja kira-kira gitu ya. Nah Pak Prabowo saya nggak tahu, kita lihat sekarang ada 7 bulan, apakah Pak Prabowo misalnya Anda boleh tangkap siapa saja tapi lingkaran istana jangan dulu misalnya begitu gitu ya kan, itu yang kita belum tahu. Oke nih Pak, kalau bisa kita ngomongin menteri bermasalah dan jajaran kabinet itu kan juga pasti nggak lepas dari pandangan publik ya, yang mungkin mengkritik juga nih. Kalau menurut Bapak gimana seharusnya pemerintah itu membenahi citra ketika publik tuh melihat menteri bermasalah ini tuh sebagai kegagalan rezim terdahulu maupun juga rezim saat ini gitu Pak? Ya ini saya sih melihatnya bukan hanya pemerintah ya, tapi ini kegagalan kita secara umum. Termasuk pendidikan. Pendidikan menurut saya nggak memberi apa namanya tuh ya efek bagi munculnya semangat anti korupsi gitu. Nah kalau pemerintah itu kan lebih pada 2 hal ya. Pertama adalah penegakan hukumnya seperti apa. Yang kedua pengawasannya seperti apa. Itu
fungsinya pemerintah. Tapi membentuk karakter anti korupsi itu di dunia pendidikan gitu. Nah, sekarang saya mau tanya Anda. Tolong cari koruptor yang pendidikannya di bawah SMA. Di bawah SMA. Saya sambil minum ya. Boleh. Koruptor dengan pendidikan di bawah SMA, Pak. Hampir nggak temukan. Kira nggak ada deh, iya. Jadi umumnya koruptor-koruptor itu pendidikannya bagus-bagus. Tinggi ya. Oke. Tapi kenapa korupsi? Apa yang mereka pelajari di kampus? Nah, jadi Pak. ini di satu segi itu menurut saya, kenapa pendidikan kita tidak melahirkan calon pemimpin yang betul-betul alergi terhadap korupsi gitu. Oke, berarti ini nggak hanya peran pemerintah. Ya. Pemerintah itu fungsinya dua dalam konteks ini, yang saya sebut tadi. Kan? Bagaimana ia menegakkan hukumnya. Menegakkan hukum. Nah, yang kedua bagaimana ia menjalankan proses pengawasannya. Ingat loh ya. Oke. Kalau Anda bicara sistem, ya, apakah pengawasannya, misalnya kalau kita buat pertanyaannya nih, apa karena pengawasannya lemah? Enggak. Pengawasan terhadap pejabat itu berlapis-lapis. Ya kan? Contoh misalnya di instansi pejabat itu berkuasa, setidaknya ada 2 lembaga pengawas loh di situ tuh. Apa satu inspektorat apa gitu kan? Itu kerjanya ngawasin soal proses-proses pembuatan kontrak lah macam-macam gitu ya. Nanti di atas itu ada lagi yang mengawasi kinerja. Di luar mereka ada namanya BPK yang mengaudit kinerja ya keuangan dari semua instansi negara gitu ya. Di luar mereka ada namanya Jaksa Agung yang proses penegakan hukumnya. Di luar Jaksa Agung ada namanya KPK. Di luar KPK masih ada namanya polisi. Setidaknya ada 5 lapisan tuh. Tapi kenapa bisa korupsi? Karena udah yang saya sebutkan itu tadi. Yang ngawasin kadang-kadang juga ikut gitu loh Pak. Ini persis kasusnya terakhir nih. Menarik nih. Kasus pilkada di Barito Utara. Seingat saya ya. Yang kemarin nih, kasus kemarin. Begitu pilkada pertama, selesai sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Karena diduga ada si pemenang ini yang ditetapkan oleh KPU, diduga melakukan praktek politik uang. Ya kan? Dan bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi bahwa terjadi praktek politik uang yang diadukan oleh paslon yang lain. Saingannya inilah. Jadi kalau kita buat misalnya nomornya nih, nomor 5 dan 6 gitu. Yang menang nih 5, yang 6 ini sengketa. Yeah. Nah, dalil dia sengketa itu karena ada kasus politik uang gitu. Diterima dan dapat dibuktikan oleh MK gitu kira-kira ya. Nah, setelah itu diperintahkan PSU, pemungutan suara ulang. Lalu dilakukanlah pemungutan suara ulang. Apa yang terjadi? Disengketakan oleh nomor 5 lagi. Yang sebelumnya nomor 6 nyengkatan, sekarang nomor 5 nyengkatan. Yang uniknya adalah pelaku korupsinya, ya pelaku politik uangnya yang bisa itu adalah yang nomor 6 yang sebelum itu ngaduin nomor 5 karena praktek politik uang. Masuk akal nggak di dalam diri itu? Akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dibatalkan semua hasilnya. Oke. Sangat menarik. Jadi yang saya sebut itu bukan nggak lagi sekedar penegakan hukum apa itu. Ini soal udah mindset. Mindset dari pejabat-pejabat kita terhadap korupsi itu apa gitu. Oke. Nah itu dia Sobat Sore terkait dengan kasus korupsi jajaran menteri di era Jokowi. Karena memang menarik ya pembahasan kali ini. Korupsi itu seperti sudah mindset gitu, hobi gitu kalau kata Pak Ray gitu ya. Tapi kita tidak boleh lupa juga kalau misalkan tidak hanya peran pemerintah yang memang sudah wajib melakukan anti korupsi, tapi di lingkungan pendidikan pun juga sudah sepatutnya kita menerapkan bagaimana sikap anti korupsi itu. Nah, itu dia di Sobat Sore pembahasan kali ini. Terima kasih Pak Ryan Kudi sudah menyempatkan waktu ke sini. Kalau Sobat Sore punya berbagai tanggapan, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe podcast Senin Sore. Selamat sore dan sampai jumpa.